kita ngobrol-ngobrol santai sambil medang ini karena orang Jawa ya. Ini monggo mundul. Masalah. Ya seadanya lah gitu. Panen sendiri. Ya panen sendiri nih ngambil di galengan lah. Galangan. Ini baru galangan tangga. Nah, selamat datang Pak Gus Saipul Ya. ini dari Karanglewas Ya, terima kasih. sebagai pembimbing desa ya. Pendamping lokal desa dari kecamatan terutama untuk Pasir Wetan. Ya walaupun sebenarnya bukan hanya Pasir Wetan gitu. Ya. Tapi alhamdulillah karena keseringan jenengan datang ke Pasir Wetan dan saya selaku BUMDes sering ketemu di balai desa, jadi kan udah mulai kenal. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai sambil medang ini karena orang Jawa ya. Ini monggo mundul. Masalah. Ya seadanya lah gitu. Panen sendiri. Ya panen sendiri nih ngambil di galengan lah. Galangan. Ini baru galangan tangga. Coba sambil nyoba ya. Ya monggo silakan gitu. Sambil nyoba. Nah, ini ada yang ungu, ada yang putih kayaknya. Panen sendiri ya. Nah ini sambil ngobrol-ngobrol santai ini Pak Saipul. Masyarakat kan belum memahami secara utuh lah BUMDes itu apa, kaitannya dengan Pemdes itu seperti apa, dan permodalannya seperti apa. Jadi kita minta penjelasannya ya secara gamblang lah, bukan secara rinci tapi secara gamblang gitu loh, biar bisa dipahami oleh masyarakat. Seperti itu, monggo. Terima kasih Pak Direktur dan Bapak Supardi, BUMDes Karya Maju Pasir Wetan. Ini terima juga jamuannya, ini masuk penan dewek di galengannya dewek. Ini ya terkait dengan ini memang saya sebenarnya itu mitra. Secara bahasa pendamping lokal desa itu adalah mitra, di undang-undang itu sejajar dengan Kades. Bahasa mitra kan caranya Teman, atau ya? teman regulasi ya, menyampaikan regulasi baru, yo kita regulasi pakai ini, apa tidak bisa dipakai misalkan, itu berarti sudah beda, lain cerita. Ya, akhirnya saling mengingatkan lah sebenarnya. Yang kedua, pemberdayaan. Satu pemberdayaan di desa juga, itu juga salah satu tupoksi juga pendampingan. Nah, diantara yang saat ini yang memang sedang kita angkat, nah ini terkait dengan kemandirian desa. Kemandirian desa itu salah satunya melalui yaitu PAD bisa nyampe sekian. Itu berarti artinya menjadi desa yang mandiri. Nah, salah satunya PAD itu sumber-sumbernya diantaranya adalah melalui BUMDes. Nah, harus ada badan usaha milik desa ini yang didirikan oleh Pemdes sendiri, yang juga dinasehati oleh Kades, kepala desa. Nah, itu Berarti sebagai ininya ya, CEO-nya gitu, CEO-nya BUMDes, bukan dari situ. malah ya bisa juga seperti itu. Itu termasuk penanggung jawab juga. Penanggung jawab. Maju mundurnya BUMDes juga salah satunya ya dari desa juga sebagai faktor utama, karena melalui salah satunya satu perdes BUMDes itu juga melalui musyawarah kepala desa. Nah, kaitan dana L itu kemajuan BUMDes diantaranya diawali dengan permodalan. Nah, Ini permodalan yaitu dari anggaran desa. Kebetulan salah satunya adalah regulasi sekarang, yaitu ditekan dari Kementerian Pusat, khususnya Kemendesa PDTT, yaitu melalui dana desa sebenarnya. Modal bisa diberikan setiap tahun ya, sesuai dengan kebutuhan BUMDes mau melaksanakan kegiatan apa. seperti itu. Program ya. Ini motong dulu Ya, Pak Gus. Silakan. Jadi kalau masalah permodalan ini, kalau kita lihat dari segi bisnis, kita misalnya dikasih modal dari Pemdes, Iya. misalnya secara gampang
10 juta, 100 juta lah gampangannya. Itu kalau usaha yang sehat dalam waktu 1 bulan itu maksimal 25% hasilnya dari modalnya. Jadi berarti kan sekitar 25 juta. Nah, sementara kalau yang di BUMDes Karya Maju ini kan adanya pengurus BUMDes 3 orang, pengawas 3 orang, sama CEO-nya sebagai pengawasnya Bu Kades 1 orang. Itu kan semua harus dapat istilahnya salary-nya lah atau gajinya. Ya kalau nggak mau dibilang gaji ya honornya. Iya. Honor itu kan sudah diatur dalam ADART. Betul. Yang secara gampangannya karyawan yang di BUMDes juga mendapatkan honor secara layak dan sesuai dengan aturan ADART dan PAD. Untuk ke desa itu bisa mentargetkan dengan target sekian, berarti kan modal harus sekian seperti itu. Nah ini pendapatnya monggo. Iya, jadi begini, kaitannya dengan salah satu honor itu sebelum bicara itu kita mengacu kepada regulasi yaitu Permendes 11 Permendes nomor 3. Yang kedua diatur juga oleh PP 11 peraturan pemerintah 11 terkait dengan badan usaha milik desa. Di situ di PP 11 itu terdapat prosentase atau pembagian hasil-hasil yang nantinya salah satunya adalah untuk masuk kepada ya honor, ya tunjangan, ya juga masuk PAD secara utuh kepada pemerintah desa. Nah, artinya ketika pemberian modal itu belum dimasukkan honor, tapi itu harus diolah terlebih dahulu masuk dalam sebuah kegiatan usahanya. Nah, nanti baru ketika muncul keuntungan itu baru salah satu arahnya ke honor. Makanya rata-rata ya hampir semua pendirian BUMDes itu memang diawali dengan perjuangan itu rata-rata ya. Jadi memang aktivis-aktivis yang di desa itu memang harapannya ditarik untuk perjuangan dalam hal usaha di badan usaha milik desa, sehingga tidak serta-merta modal itu untuk dipotong gaji dari mulai struktural, dari mulai pengawas, penasehat sampai pada pengurus BUMDes itu tidak. Tapi itu diatur setelah adanya neraca kegiatan tersebut, diatur dalam neraca. Nah, apakah kalau PMDes punya perhitungan tersendiri dalam arti ingin membangun desanya biar mendapatkan PAD lebih banyak, berarti kan kita harus memberikan modal lebih banyak, seperti itu. Betul. Nah, ini pendapatnya seperti apa itu? Ya itu bagus, memang diharapkan itu maks totalitas PMDes terhadap BUMDes. Di antaranya adalah tidak hanya saja di permodalan, tetapi pembinaan termasuk juga pemberian fisik kepada BUMDes. Contoh, BUMDes punya program, sekarang misalkan punya program kambing. Berarti sarananya itu harus dibangun, diberikan dari PMDes. Berarti lahan, kandang, seperti itu misalnya. Ya, betul. Nanti baru isinya, misalkan itu bisa diambil daripada permodalan. Atau boleh juga semuanya itu dari PMDes semua, isinya kalau kandangnya misalkan. Nanti BUMDes yang mengolah atau yang mengelola itu juga bisa. Seperti itu ya. Itu juga bagus. Jadi masalahnya juga udah berpikir ke situ untuk kita ada analisa usaha. Nah, dengan analisa usaha itu nanti kan kalau kita rapatkan misalnya kita mencari yang marginnya terbesar. Nah, nanti titik poin yang misalnya kita sudah temukan itu berarti kan PMDes istilahnya bisa totalitas memberikan modal sebanyak-banyaknya ke usaha tersebut. Iya, ya, seperti itu. Nah, makanya sangat perlu sekali ketika awal tahun itu memang program-program BUMDes itu memang perlu sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, kaitannya dengan totalitas desa memberikan permodalan, mestinya ya itu kan melalui musyawarah desa. Betul. Artinya kebutuhan kan tidak hanya untuk BUMDes saja, untuk kegiatan-kegiatan lain yang menjadi program pemerintah juga harus masuk. Apalagi sekarang seperti penanganan stunting, terusan ya, dan lain-lain lah, banyak yang memang harus dimasukkan dalam APBDes. Sehingga persentase kepada BUMDes mungkin ya bukan si minim, ya mungkin tidak begitu banyak.
Ya, artinya bertahap lah, bertahap. Ya kalau dari pihak BUMDes sendiri sih menganalisanya seperti ini. Jadi karena ini baru tahapan awal, ya mungkin istilahnya baru penjajakan. Jadi kayak BUMDes misalnya ya Nun Sewunya ini mungkin belum mempunyai kepercayaan yang penuh lah terhadap BUMDes karena belum bisa membuktikan. Karena memang di tahun-tahun awal dan kita menyadari itu. Akan tetapi kalau kita mengacu kepada nanti mengejar untuk desa yang mandiri, dalam arti bisa menghasilkan PAD yang besar, paling tidak kan kita harus punya planning, punya analisa dan lain-lain itu yang akan mengacu menuju ke desa yang mandiri seperti itu. Jadi selama ini saya mendampingi desa Paseta ini sangat luar biasa nih Pak Direktur dan teman-teman ya. Terima kasih. Luar biasa. Salah satunya yaitu walaupun belum money profit tapi sudah social profit. Contohnya memperkerjakan yang saat ini berjalankan sampah ya, Betul. pol sampah itu saya kira sudah bagus. Seperti itu. Makanya kita pertimbangannya 50-50. Ya. Intinya orang bekerja di sini bisa merasa nyaman dan merasa terpenuhi kebutuhannya. Ya. Yang kedua operasional juga harus ketutup. Ya, ya. Nah sementara ini uang dari hasil penarikan dari pelanggan itu belum mencukupi. Makanya kita tutup dulu lah. Seadanya makan kayak ketua BUMDesnya ini pontang-panting mikirin ke situ. Sampai kadang-kadang ya secara gampangannya pawonnya dewek orang ngebul. Iya. Demi untuk memperjuangkan BUMDes. Tapi itu nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting memang apa yang diamanahkan saya jalankan dengan benar. Dan karena untuk pengelolaan sampah ini kan sebenarnya isu yang dari dulu yang belum pernah terpecahkan. Nah makanya dengan adanya sekarang ini paling tidak masyarakat itu merasa terbantu. Dan saya kemarin ya testimoni lah ke pelanggan-pelanggan, ternyata mereka juga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pengelolanya karena sudah ada. Karena zaman sekarang membuang sampah ke pekarangan orang lain itu akan menjadikan permusuhan. Ya, pasti. Pasti kan. Terus yang kedua membuang sampah ke kali akan menjadikan pencemaran seperti itu. Dan alhamdulillah nih warga masyarakat Pasir Wetan itu sudah mulai berpikir sampai ke situ. Makanya kita lagi berpikir sebenarnya keras lah kita berpikir ke situ. Akan tetapi ya karena istilahnya kita masih ada orang-orang yang istilahnya care lah dengan BUMDes, masih mau membantu BUMDes walaupun upahnya itu masih di bawah standar secara umum, tapi masih mau menerima dan memang dari titik beratnya memang ikut memperjuangkan BUMDesnya seperti itu. Luar biasa malah itu kok. Nah itu dia, makanya saya juga berterima kasih banget kepada orang-orang yang di pengelolaan sampah karena totalitas mereka. Jadi yang sampai saat ini kalau istilahnya kita hitung memang belum mencukupi lah upahnya, tapi mereka tetap melakukan itu dengan senang hati dan merasa bertanggung jawab karena ini adalah pekerjaan sosial yang harus dikerjakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu. Itu juga bagus. Nah, terkait dengan hal itu kan kita awal permodalan kan pastinya pertama kali minta permodalan ke Pemdes tentunya kan untuk sudah ada kegiatan usaha ya. Mungkin modal yang tahun kemarin arahannya untuk sampah itu bisa juga untuk suplemen kepada cara pengolahan sampahnya itu bisa. Saya contoh mungkin di situ butuh alat-alat pengaman dan yang penting bukan sana prasarana lah. Intinya untuk berputaran tapi posisinya nanti di neraca sebagai pinjaman itu modal pakai misalnya untuk apa namanya operasional dulu ya tapi posisinya pinjam. Jadi di neraca itu seolah bahwa BUMDes itu unit sampah meminjam kepada BUMDes. Artinya di itu tetap muncul ada neraca yang masuk neraca. Artinya untuk pengembalian arahnya nanti untuk barang modal. Harapannya kan modal namanya modal secara umum kan memang sebenarnya harus dikembalikan sebenarnya. Betul, ya. Ya saya dimodali 50 juta. Berarti arahannya nanti ini dipakai untuk usaha
nanti yang modalnya itu dikhususkan, artinya nanti harapannya bisa mengembangkan modal Sebesar juga 50 juta itu menghasilkan profit. profit. Harapannya seperti itu. Ya mungkin itu sudah bagus dengan sampah, paling enggak menambah usaha yang lain juga itu akan Ya. lebih menarik juga, lebih mungkin potensi untuk profit salah satunya di BUMDes sendiri. Juga menggandeng pihak tiga itu juga lebih bagus lagi. Nah ini nanti mungkin kita bisa menggandeng pihak ketiga, tapi ya pelan-pelan gitu. Karena kita punya programnya terlalu banyak, tapi istilahnya profitnya nggak akan sesuai dengan kemauan kita. Seperti kita contohnya ini kita berkebun dan menanam rumput dengan tujuan untuk bank pakan ternak. Ini kita menggali dari lahan yang tidur selama ini karena tidak ada air, nggak bisa diolah. Nah ini kita inisiatif mengalirkan air, walaupun ini ada bantuan warga secara umum, kita akhirnya swadaya, tapi ini nanti akan menguntungkan ke BUMDes juga. Bagus ini, artinya pemotongan lahan kering menjadi apa namanya, Lahan nganggur malah ini nganggur tadi. malah ya, nggak kering tok malah nganggur. Istilahnya lahan tidur gitu. Dan sana itu masih luas ya, yang suketok itu loh. Iya, ini Rumput sana ada sekitar 50 ubin. dari sana ke sana. Enggak, Tujuh. ini aja Oh, ini itu. di sini ke sana. Oh. Sementara ini yang kita sedang olah itu ada 125 ubin atau 25 sangga lah. Seperti itu. Ini baru yang sidetok yang masuk situ, cuma pemahatannya baru yang tengah, Iya. kami belum. Ini artinya berarti ya Kalau kreativitas dulu Pak. para BUMDes ini yang luar biasa. Nah ini ya jadi ide-idenya Pak Tiswan juga sebagai pelaksana. Oh ini pelaksananya Pak Tiswan. Pelaksananya ya. Jadi makanya beliau ini tiap hari di sini kadang-kala telanjang dada, panas-panasan gitu. Ini benar-benar istilahnya sekarang ini ujung tombaknya BUMDes. Oh luar biasa. Karena sebagai pelaksananya gitu. Kayak di sampah juga seperti itu. Jadi kayak kita piara magot, terus kita ngambilin sisa-sisa makanan untuk pakan ikan. Ya beliau inilah yang ngurusin semua gitu. Termasuk ini nanam rumput, nanam kangkung, ini Pak Tiswan juga gitu. Masuk dengan ini Bapak Kiri. Kalau Pak Yono ini sebagai penanggung jawab kolamnya itu ada 2 kolam, 3 malah Pak ya, 3 kolam itu sebagai penanggung jawabnya, termasuk dia yang apa istilahnya mengisi ikan, silahkan monggo. Yang penting kolam itu dipelihara dan airnya kita manfaatin juga dengan Pak Yono menggarap lahan yang di situ, air kita juga akan melimpah masuk ke kolam BUMDes seperti itu. Berarti cara Simbiosis mutualisme simbiosis, ya. seperti itu. Jadi bukan hitung upah lah ya. Betul. Nah, itu dia. Ini juga pemanfaatan dari salah satu social profit juga mungkin Iya. banyak para ya sekarang mungkin zamannya bahasanya ya kerjaan juga sangat sulit ya. Ya, Jadi salah satu untuk pemberdayaan bagi mereka yang memang membutuhkan. betul. Ini luar biasa. Kak dulu Pak Taufik. Tapi